Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu Bu, perkenalkan. Saya memperkenalkan diri. Saya dari CGP Angkatan 9, nama saya Rahmat Cahyo. Saya sebagai anak buah Ibu ingin bertanya kepada Ibu sebagai kepala sekolah terkait tugas demonstrasi kontekstual di modul 3.1. Jadi alhamdulillah Bu, berkat dukungan Ibu selama ini saya sudah sampai ke modul 3. Tinggal kurang 3.2, 3.3. Seperti itu. Terima kasih. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama ini Bu, refleksi ya. Nah, aja. Nah, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dilema moral? Jadi maksudnya gini Bu, dilema etika itu ya kayak gini. Ibu tuh kan sebagai pemimpin pasti punya kadang-kadang kebijakan yang kalau misalnya saya melakukan ini ada sesuatu yang dirugikan. Nah, kalau saya melakukan ini sana dirugikan. Tapi ada juga yang kadang-kadang sama-sama benar, tapi pasti Ibu milih yang paling benar. Nah, kayak gitu. Pernah ada Bu mengalami hal tersebut? Bisa berhubung dengan CGP? Tentang CGP boleh, tentang sekolah boleh, dalam kepemimpinan Ibu dalam menentukan sebuah. Ibu bisa memberikan ini, bisa diberikan kepada guru-guru ya? Iya, boleh. Oh, dilema Ibu ya? Iya. Oh, dilema asik ini pun. Iya. Misal Ibu kasih kun apa guru-guru itu? Bolehkan guru-guru, bolehkan saya. Kasih kun ya? Iya, boleh, silakan. Makasih. Iya. Nah, jadi untuk dilema sih pasti ada ya. Iya. Nah, misalnya berhubungan dengan CGP gitu kan? Iya. Nah, dalam CGP misalnya Ibu misalnya guru ini kita akan harus membuat ini misalnya gitu betul. Ya. Dengan ilustrasi ini Ibu karena Ibu sifatnya tercapai tercapai sekolah ini dalam segi administrasi dan apa-apa karena guru penggerakan banyak kegiatan ini ya. Karena banyak yang harus dilakukan. Adalah nanti misalnya kalau harus buat ini. Nah, oh ya Bu, karena gini-gini. Ada yang dapat kan? Ada yang dapat, ada yang tapi sebagian yang tidak dapat tuh sedikit gitu. Pasti banyak yang bagusnya. Jadi alhamdulillah kan ya. Karena guru tersebut ada kemauan untuk bekerja keras, ada komitmen untuk sekolah, untuk kemajuan sekolah dari segi administrasinya kepada kepala sekolah gitu, tidak terlalu gitu. Oke. Terima kasih Bu. Jadi intinya Ibu sudah memberikan keputusan yang terbaik ya Bu, dan alhamdulillah saya merasakan itu sebagai CGP. Meskipun Ibu dulu yang menyuruh saya juga, saya kan juga harus mengumpulkannya dari dalam diri yang untuk jadi CGP, dan ternyata memang banyak hal-hal sebagian yang saya korbankan, yang Ibu suruh kadang-kadang agak telat gitu kan. Ada makan yang belum misalnya kan belum terpenuhi sampai sekarang misalnya administrasi sebagian seperti itu. Ya, tapi terima kasih Bu keputusan Ibu yang sudah diberikan, dan alhamdulillah saya sudah CGP hampir di penghujung. Alhamdulillah. Semoga lancar. Alhamdulillah. Selanjutnya Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Misalnya contohnya sama-sama butuh dana misal Bu. Ada enggak misalnya Ibu sama-sama butuh dana nih, Ibu pengen misalnya yang inilah yang harus didulukan gitu, sama-sama bagus menurut Ibu, ada enggak gitu dalam pasti ada. Kalau kita kan dapat tapi untuk kepentingan apa misalnya sama-sama kepentingan sekolah, tapi kita dulu kan mana yang diprioritaskan yang utamanya. Nah, cuman itu yang kita kan pasti ada dua pilihan. Kan mungkin kita harus dua. Mana yang jadi yang didahulukan itu diprioritaskan yang utama itu dulu. Contohnya apa Bu? Misalnya dana berhubungan dana bos. Boleh. Dana bos misalnya kita di sini untuk
apa misalnya pengecatan taman misalnya papa misalnya itu kan keduanya berhubungan dengan kebersihan lingkungan, apa proses pembelajaran apa gitu-gitu, pasti yang diutamakan itu kependidikan guru gitu. Betul. Itu guru yang diutamakan. Untuk murid juga untuk gitu. Murid ya betul, sama. Betul. Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar kan. Iya, walaupun kepentingan yang lain itu sama pentingnya. Tapi kita harus memilih gitu tadi, mungkin kompetensi gurunya gitu kan. Betul. Mantap. Ya, selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah? Iya, langkah-langkah. Langkah-langkah tuh misalnya apa Kun? Misalnya dalam suatu kegiatan misalnya langkah-langkahnya apa supaya tercapai gitu kan. Tercapai pertama kita mengadakan rancangan gitu kan, kegiatan anggaran. Itu baru kita berkomunikasi secara rapat sama guru dengan tim komite berapa tuh bahwa kita akan membuat ini gitu langkahnya. Kita menang rapat gitu, kita rembuk sama-sama. Sama-sama intinya kolaborasi gitu ya. Bekerja sama-sama. Sampai akhirnya sebuah keputusan itu tercapai gitu kan. Terlaksana gitu kan. Untuk kepentingan bersama juga gitu kan. Iya, jelas. Iya. Mantap. Kepentingan bersama. Nah, kemudian Bu, selanjutnya ini kan prosedur. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus yang mengandung dilema tadi? Kita kan keputusan kita yang jelas dengan musyawarah mufakat demokrasi. Oke, musyawarah mufakat demokrasi. Jadi kesepakatan ya. Kebanyakan Ibu menggunakan kesepakatan. Iya, sama-sama kesepakatan dengan guru-guru kita. Ini masing-masing kita benar berkomunikasi lah dengan walaupun gimana walaupun mungkin pada akhirnya Ibu juga yang menentukan seperti itu kan. Benar. Tapi kan Ibu kan tidak dapat kita sendiri. Jadi merangkul warga sekolah, terutama guru misalnya kan untuk bertukar pikiran gitu kan. Iya, bertukar pikiran namanya. Iya. Kita sama-sama kan dapat kita ambil lah. Nah, dalam selanjutnya Bu ya, hal-hal apa saja selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Kan ada keputusan tidak semua guru itu kan ada yang sepakat, ada yang enggak. Ada yang sepakat, tapi karena kita harus buat keputusan bersama-sama harus bersama-sama karena keputusan kan mau satu enggak kan. Nah, belum bisa gitu ya. Bisa. Jadi dengan keputusan itu adalah tantangannya kayak gitu ya, ada yang mungkin ngotot gitu kan. Iya benar, pasti ada ini. Enggak. Tapi dengan sama-sama dengan tadi guru gini dijelaskan gini dijelaskan gini. Pasti akhirnya setuju bisa. Mana yang diambil bagus gitu. Oke, selanjutnya Bu ya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika tadi ya yang saya sebutkan? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Misalnya ini dalam kasus-kasus yang kayak itu Bu, misalnya murid yang tidak sekolah tadi, ada yang misalnya murid tidak sekolah tiba-tiba pergi, di lain pihak dia masuk di sekolah kita sebagai data misalnya kan, di lain pihak lagi Ibu kasihan misalnya kan kayak gitu kan. Kayak apa Bu? Prosedur maksudnya di sini tata kelola jadwal ada ke penjadwalan tertentu untuk kalau dari penjadwal kan belum ada. Tapi biasanya dulu tuh kalau kasus-kasus siswa gitu ada buku bimbingan gitu. Seharusnya dulu tuh dibuat untuk per guru. Kalau sekolah siswa atau ada yang kasus-kasus gitu, ada bimbingan guru di kelas apa guru pikir umum. Nah, tapi untuk misalnya guru kelas itu kalau tidak bisa mengatasi siswa tersebut, bagaimana diberikan kepala sekolah. Jadi kepala sekolah nanti menangani siswa tersebut gimana. Kalau tidak bisa, kita berkunjung ke orang tuanya. Iya, betul kayak dulu kasus Wahyu itu Bu ya. Baik gimana gitunya. Dan akhirnya dulu kan kasus Wahyu itu kan masalah ijazah Bu ya. Itu. Karena saya cerita sama Ibu, jadi Ibu akhirnya mengambil sebuah keputusan. Sampai dengan umaknya Wahyu kemarin tuh, Bu gini-gini. Akhirnya Ibu tolong gitu kan. Iya, siap, bagus Bu. Lanjut, kemudian adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu
dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Oh, pertama saya kalau mempermudah kita kerjasama itu lah, kerjasama Bu ya. Kerjasama itu lah. Jadi tidak beban pikiran sendiri gitu Bu ya. Enggak, kini kita komunikasi dengan guru kelasnya gimana. Ya, betul. Oh, guru kelasnya gini, terus kerjasama lagi dengan orang tuanya untuk menangani anak tersebut dia agar mau, kalau dia tidak sering masuk sekolah harus mau gitu. Jadi banyak gitu kita tahu motivasi, motivasi dengan siswa, berikan masukan gitu. Ya motivasi yang positif supaya anak-anak tadi yang tidak sekolah jadi mau sekolah gitu. Iya, berarti termasuk motivasi, itu memberikan motivasi ya. Seseorang ini maksudnya berarti ada guru, ada wali murid, ada orang tua murid, gitu kan. Termasuk komite juga kan, masalah dengan komite Pak Slamet kan biasanya curhatnya. Iya. Kayak misalnya dana mungkin kan Ibu ya. Misalnya dana kan bisa dibantu komite gitu kan. Dengan kerjasama dengan komite, dengan bendaharanya. Akhirnya sampai saat ini kan berjalan gitu ya. Alhamdulillah. Siap. Lanjut Bu, terakhir ini dari semua hal yang telah disampaikan tadi, menurut Ibu pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan? Pembelajaran. Jadi pembelajaran itu semuanya yang diambil itu pasti yang positif daripada guru semua dengan ada. Jadi semua itu pasti dengan adanya komunikasi yang baik, baik pada siswa, orang tua dengan guru, kerjasama itulah namanya. Nilai-nilai positif gitu kan. Lah itu ada. Masalah pakat, ada komunikasi lah yang baik gitu. Komunikasi positif gitu Bu ya. Jadi kita sama-sama bisa mengambil pelajaran gimana sekolah ini supaya kedepannya bagus, gimana gitu kalau berhubungan sekolah kan, pendidikan sekolah kan. Nah itu kalau sendiri tidak dapat lah Bu. Tidak dapat. Memang yang namanya pemimpin itu memang begitu Bu, jadi tidak bergerak sendiri, jadi sebagai motor penggerak juga kan, jadi bisa jalan bareng gitu kan. Sama dengan contoh kegiatan lingkungan, sama-sama guru-guru pada merespon siswanya, mendorong siswanya, ayo kita kerja sama-sama dalam lingkungan, dalam pembelajaran, menjaga lingkungan, dalam karakter siswa, misal dari yang tidak bagus, dari yang tidak baik kan, jadi baik, gitu. Dengan dukungan dari teman-teman kita sama-sama di sekolah, dari guru pegawai kan, mendukung lah, alhamdulillah. Jadi mendukung, alhamdulillah. Jadi tidak ada lah rasa ibu ini nih jadi guru ini nih buat enggak, jadi bagi ibu tuh enak nyaman. Alhamdulillah. Kerjasama. Ya siap. Ya terima kasih Bu terkait wawancara yang sudah saya lakukan tadi, tanggapan positifnya sangat membantu saya untuk bisa mempelajari bagaimana sebagai seorang pemimpin dalam mengambil sebuah keputusan, terutama terhadap sebuah keputusan yang mengandung dilema Bu ya. Kadang-kadang memang ada yang saya sebutkan tadi di awal, ada yang keputusan itu ada Ibu mungkin kasihan kalau saya tegasin gitu kan, terutama sama saya sendiri mungkin yang sering berdampingan Bu ya dengan Ibu, hampir ibaratnya sering di libur pun kita masih tetap kerja gitu kan, kayak gitu. Jadi ya saya mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata dari awal sampai akhir ini, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya CGP Angkatan 9 dari SD Negeri 5 Bado, Pak. Nama saya Rahmat Cahyo. Saya di sini ingin mewawancari Bapak sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 4 Bado untuk menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual kami di modul 3.1. Nah, di sini saya minta waktu Bapak sebentar untuk saya berikan pertanyaan-pertanyaannya ya Pak ya. Ya, langsung ke pertanyaan yang pertama Pak, itu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral?
mengingat D5 ITK itu adalah suatu permasalahan di mana permasalahan itu sama-sama benar ya. Ya, betul Pak. Jadi di sini adalah tergantung kepada kita selaku pemimpin. Ya. Jadi di sini kita harus menyikapi, pertamanya kita harus mengidentifikasi, lihat apanya itu latar belakang kasusnya gitu. Oh, mengidentifikasi. Jadi kita lihat latar belakangnya, mana yang harus kita utamakan, karena sebenarnya di sini kan sama-sama membutuhkan gitu Ya, kan. benar-benar. Jadi mana yang harus kita utamakan, di sini kita melihat letak kasusnya itu, mana yang bisa dipending dan mana yang harus dilaksanakan pada hari tersebut gitu. Oke, siap. Terima kasih Pak. Dan untuk rujukan moral itu adalah itu sih jelas ya. Iya. Jelas kalau itu salah sudah kita kelihatan ya. Iya. Seharus bisa kita beri tindakan atau peringatan atau bagaimana gitu ya. Iya. Jadi jelas itu kita langsung dapat secara spontan gitu bahwa menindaklanjuti yang benar itu kita katakan benar, kalau yang salah sudah kita katakan salah. Iya. Kurasi seperti itulah gitu. Oke Pak. Siap. Selanjutnya Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sebenarnya di sini adalah kita memaklumi bahwa terjadi di sekolah kita di sini pegawai baik itu PNS maupun honorer. Jadi mereka ini ada mengambil suatu job gitu ya. Iya, betul. Job di luar. Kita maklumi karena maklumlah ekonomi gitu ya. Betul. Tuntutan ekonomi keluarga. Jadi di sini kita dapat memberikan maklumat ya, kemakluman gitu ya. Maksudnya kebijakan di sini, oh ya mereka memang dari segi satu sisi mereka memang butuh gitu. Betul. Jadi kita harus bijak melihat mana yang sangat penting dilaksanakan pada hari seperti yang sudah saya utarakan tadi, pada hari-hari yang tidak dapat kita undurkan gitu ya. Jadi di sana kita mengambil kesimpulan keputusannya. Kebijakan. Kebijakan Bapak itu ya. Iya. Ya, terima kasih. Lanjut Pak ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Prosedurnya. Ya. Langkah yang kita ambil di sini adalah berdasarkan dari awal tadi adalah kita lihat apa tuntutan mereka dari suatu sisi pekerjaan yang harus diambil job dari mereka itu kan tentunya kan kita harus lihat apakah dia punya rekomendasi dari suatu tempat pekerjaan yang lain atau tidak. Jadi di sini walaupun mereka tidak punya rekomendasi, kita harus memberikan izin gitu ya. Memberikan izin kepada mereka itu untuk melaksanakan tugas yang dibutuhkan pada saat itu setelah sampai waktunya gitu. Jadi kalau sampai waktunya dia jam berapa gitu, jam 8 gitu, mereka tuntutan mereka harus hadir melaksanakan pekerjaan. Jadi kita memberikan izin gitu ya. Izin atau rekomendasi lah gitu kepada mereka. Terus kalau mereka mempunyai jadwal misalnya kebetulan tidak tuntas pada satu hari, di sini saya akan memberikan tawaran atau kebijakan kepada mereka seperti memberikan cuti gitu ya. Oh iya. Jadi saya beri cuti tawaran daripada kita terganggu misalnya secara administrasinya dilihat dari teman-teman yang lain ya. Iya. Oh, enak gitu bisa keluar gitu kan. Iya. Kapan kita izin gitu langsung dikasih gitu kan. Iya. Tentunya ada sentimen negatif gitu ya. Iya, betul. Sentimen negatif dari teman-teman yang lain.
Jadi di sini kita supaya dapat mereka itu memperlihatkan surat atau pertanggungjawabannya gitu ya, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada suatu hal yang sangat dibutuhkan, misalnya ada audit atau bagaimana. Jadi yang jelas saya akan memberikan kebijakan kepada mereka seluas-luasnya pada untuk menyelesaikan suatu masalah atau pekerjaan di tempat yang lain gitu. Ya, oke Pak. Terima kasih. Oke. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif gitu Pak dalam mengambil keputusan. Hal-hal yang efektif ya. Ya. Hal-hal yang efektif itu terutama kita selaku pemimpin harus memberikan atau mengambil keputusan tidak bisa ditawar-tawar gitu ya. Yeah. Maksudnya komitmennya. Kita berdasarkan komitmen kita memberi keputusan tidak ditunda-tunda gitu. Maksudnya cepat gitu Pak ya. Cepat jadi kita secara cepat kita untuk kelancaran masing-masing. Yang jelas mereka setelah kita berikan izin atau memberikan keputusan, mereka juga harus bertanggung jawab dari dari sisi yang awalnya, maksudnya di tempat tupoksi yang terutama di satuan pendidikan kita ya. Jadi mereka kita komitmen kepada mereka berkomitmen kepada kita bahwa mereka akan menyelesaikan suatu pekerjaan yang ditinggalkan itu ya, apa itu diwakilkan atau diberi tugas kepada anak-anak gitu. Jadi tidak ada suatu beban gitu bagi untuk kita selaku pemimpinnya gitu ya. Bagus Pak. Ya. Lanjut nomor selanjutnya. Hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan ya Pak, kayak tantangan pasti ada. Tantangan buat pemimpin ya? Iya. Kalau tantangan sih jelas ada ya, cuman secara kita di suatu tempat pekerjaan itu secara berhadapan langsung mereka itu tidak berani sih sebenarnya, tidak berani sih kepada pendidikan, masih loyal lah gitu. Iya. Tetapi di luar tetap ada suara-suara gitu. Oh iya. Itu merupakan suatu tantangan gitu ya. Iya. Kita mengambil kebijakan, sudah kita anggap sudah benar ya. Benar gitu kan. Tapi dari yang lain tetap anggapannya masih gitu. Masih ini masa sih pemimpin seperti gini misalnya. Gitu. Jadi cuman kita dapat sebagian kecil lah, ada omong-omongan di luar yang kurang sedap gitu. Tetapi itu risiko. Risiko kita mengambil suatu kebijakan itu ya tidak mudah ya. Tidak mudah karena sifatnya tidak semua disetujui gitu ya. Yang dinamakan itu kita memberikan kebijakan itu kan dianggap ada timbang timbang dari satu sisi, misalnya ini diberi kemudahan, ini dipersulit, ada apa gitu kan. Jadi tantangannya seperti itulah, sebagian kecil itu ya. Berarti itu terkait dengan mental seorang pemimpin Pak ya, berarti ya. Itu harus kuat Pak. Harus siap itu. Iya. Kita udah tahu resikonya seorang pemimpin ya. Iya, benar. Walaupun sudah kita anggap baik, tapi belum tentu bagi mereka kan. Jadi dengan hal-hal seperti itu kita secara berangsur kita harus menjelaskan mengapa kita harus mengambil keputusan seperti ini gitu. Ya memang kejadian seperti itu sih wajar diterima kadang-kadang Pak, karena memang ya namanya kata-kata kan kadang-kadang ya kita sudah merasa menjaga kata omongan kita gitu kan, tapi orang-orang nangkapnya beda gitu. Iya, gitu ya. Tergantung persepsi. Persepsi orang nangkap omongan kita, kebijakan kita. Iya, betul. Misalnya kami nanti dipercaya jadi pemimpin kan mungkin, jadi kami bisa belajar dari statement Bapak tadi. Iya. Bahwa memang harus kuat secara mental itu, kalau tidak kuat ya jangan jadi pemimpin bahasanya. Iya, betul. Lanjut Pak ya. Iya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Terus apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat
atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan seperti itu? Kalau jadwal sih kita boleh dikatakan tidak terjadwal gitu ya. Kita ngelihat kasusnya atau latar belakangnya gitu ya. Jadi kalau memang harus dibutuhkan misalnya seminggu, yang jelas misalnya seminggu kita langsung tindak lanjuti gitu ya. Misalnya atau di dalam upacara misal disampaikan gitu ya. Betul. Dan kalau sudah terlalu kelihatannya timbul ada gejolak gitu ya, nah itu paling tidak di rapat rutin kita ya. Nah, di rapat rutin bulanan bahwa kita secara manusiawinya kita jangan sampai dari satu sisinya itu merasa terzolimi gitu ya. Nah, jadi kita harus kita merasakan sama-sama tidak dirugikan lah gitu. Jadi mereka walaupun punya masalah, punya dilema gitu ya, tidak merasa terpojok gitu. Nah, jadi tentu dalam penyampaian di waktu rapat gitu. Kalau tidak terlalu berat, masalahnya kita cukup dengan lisan aja ya. Namun kalau mereka kelihatannya udah tidak ada perubahan, maksudnya semakin meningkat gitu ya, semakin bergejolak. Maksudnya kata orang Belitung itu ya, lah diberi kebaikan tapi dimanfaatkan gitu ya, disalahgunakan. Jadi kalau seperti itu baru kita secara tertulis peringatannya gitu kan. Tapi alhamdulillah untuk di satuan pendidikan kita sih insya Allah tidak terjadi seperti itu gitu. Jarang sekali Pak yang saya mendengar kalau di SD itu sampai jarang sekali. Kalau di satuan pendidikan kita ini di SD 4 ini cukup baik lah, banget cukup baik. Kalau masalah dilema itu sih tetap ada gitu ya. Tetap ada. Tapi udah kita minimalisir lah gitu. Oke. Selanjutnya Pak ya, ini adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi adakah seseorang gitu atau faktor-faktor yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan? Kalau untuk kemudahan dalam mengambil keputusan ya, kebetulan saya ini di satuan pendidikan ini memang jarang meninggalkan satuan pendidikan, maksudnya jarang meninggalkan sekolah ya. Jadi itu kemudahannya itu langsung kita kita langsung berhadapan langsung dengan kita, maksudnya itu ya. Jadi dengannya ada pemimpin di satuan pendidikan itu paling tidak itu mitra-mitra kita ya, rekan-rekan kita itu ada silaunya, bahasa Belitung ada silau. Ada bapak pemimpin gitu kan. Betul. Jadi mereka tidak begitu gimana gitu ya, tidak bergejolak gitu kalau ada dilema-dilema gitu ya. Dan kalau sewaktu saya keluar dari sekolah itu tentunya kita sudah tunjuk wakil kita untuk mengatasi suatu masalah. Kalau itu terjadi, itu kita tunjuk guru senior kita. Seperti di sini adalah ibu senior kita itu yang sudah pangkatnya lebih tinggi dari rekan-rekan yang lain, maksudnya kan gitu. Pertama masalah pangkatnya, kedua masalah bijaknya. Nah, jadi kelihatan suatu di dalam satu pendidikan itu kan kita punya anak buah beberapa orang nih. Betul. Nah, tentu kan karakternya beda-beda ya. Betul Pak. Nah, beda-beda. Jadi kalau tidak salah ini kita menilai bahwa ini yang lebih baik gitu, lebih banyak baiknya gitu ketimbang moderatnya gitu kan. Nah, jadi itulah yang dijadikan untuk suatu wakil kita untuk menyelesaikan suatu masalah, dan kita selaku pemimpin walaupun kita keluar merasa tenang gitu. Masih ada gitu yang bisa menyelesaikan masalah gitu kan. Menghandle gitu kan. Nah, jadi itulah ada gitu yang membantu kemudahan di sini. Kita tunjuk selaku wakil saya Ibu Nora gitu ya. Beliau sudah sudah senior di sekolah kita ini, dan pangkatnya pun sudah senior gitu ya.
Dari semua hal yang telah disampaikan dalam wawancara dan diskusi kita ini, Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di dalam kita? Kalau keputusan dari dilema ini adalah kita ambil keputusan, nampaknya itu ada apa namanya, ada untungnya. Ini mitra kerja kita atau bawahan kita itu lebih loyalitas gitu kepada pemimpinnya. Jadi mereka tahu gitu bahwa oh ini pemimpin kita kan, berarti kebijakan itu harus kita hargai kan, menurut mereka gitu kan. Jadi di sana lah punya nampak gitu ya bahwa ada apa namanya, ada sisi baiknya bahwa mereka lebih loyalitas gitu dengan atasannya. Ya. Dengan catatan kita memberikan suatu keputusan atau apa namanya, kebijakan itu tidak mereka merasa tersinggung, misalnya di tempat umum kita negur di tempat umum kan, mereka kan merasa bagaimana gitu kan. Iya, betul. Dengan catatan seperti itulah gitu, bahwa yang penting kita harus bisa menempatkan gitu ya, duduk permasalahannya. Oh ini harus dipanggil perorangan, ini harus apa namanya, diselesaikan sama-sama, atau dimusyawarahkan. Dengan seperti yang telah kita ambil kebijakan ini, kelihatannya kita ada dampak positifnya gitu ya, bahwa mitra kita lebih loyalitas kepada atasan. Oke. Ya. Terima kasih Pak Abdul Hadi sebagai Kepala Sekolah Isdn Negeri 4 Badau. Kita sudah menyelesaikan wawancara terkait dengan diskusi dilema etika atau rujukan moral. Jadi saya sudah merasa banyak sekali pengalaman-pengalaman Bapak yang sudah disampaikan kepada saya yang akan menginspirasi saya seandainya nanti saya menjadi seorang pemimpin. Jadi kebijaksanaan Bapak tadi terkait dengan sebuah keputusan yang memang mengandung sama-sama berat, insya Allah bisa menjadi pelajaran bagi saya. Seperti itu. Demikian Pak, ini wawancara sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Bapak diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, diberikan umur yang berkah. Saya akhiri pertemuan ini, wawancara ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sebelumnya saya juga minta maaf kalau ada penyampaian kurang, maksudnya kurang baik gitu ya. Sama-sama Pak, saya juga. Karena jadi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya CGP Angkatan 9 dari SD Negeri 5 Badau. Nama saya Rahmat Kun Cahyo. Ingin mewawancarai Bapak terkait dengan kepemimpinan Bapak di sekolah SD Negeri 3 Badau. Iya. Seperti itu. Jadi ini terkait dengan materi kita, yaitu dilema etika. Di mana dilema etika itu merupakan pengambilan keputusan terhadap suatu urusan yang sama-sama benar, sama-sama penting. Kita mulai saja Pak ya. Iya. Oke, yang pertanyaan yang pertama adalah, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Cara identifikasinya bagaimana? Jadi saya selaku kepala sekolah itu memang sebagai pemimpin banyak hal-hal yang dilema-dilema yang sebagai pimpinan itu tetap harus mengambil keputusan. Karena dilema-dilema itu memang selalu muncul di dalam menjalankan kepemimpinan, itu selalu muncul. Di antaranya misalnya kalau kita ada kepentingan-kepentingan yang ada hal yang harus diambil langkah, maka seorang kepala sekolah harus berani dan siap harus mengambil putusan mana yang harus dilakukan. Dalam hal ini mungkin ambil skala prioritas yang semuanya nantinya supaya bisa berjalan dengan baik gitu. Jadi istilahnya kegiatan-kegiatan di sekolah dalam menjalankan kepemimpinan itu memang semuanya harus diambil keputusan dalam waktu yang cepat, karena kalau tidak diambil keputusan itu maka kita
kegiatan-kegiatan di sekolah dalam rangka menjalankan proses pendidikan, maka tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi Bapak sudah langsung bisa tahu bahwa itu sebuah dilema, itu langsung tahu ya Pak? Tahu itu. Saya karena kami sudah jadi kepala sekolah sudah cukup lama, tentunya dilema-dilema itu selalu muncul dan di setiap sekolah itu selalu muncul. Itu dalam perjalanan kepemimpinan itu selalu muncul dilema-dilema itu. Maka itu kita harus selalu mempersiapkan apa yang harus diputuskan dan apa yang harus diambil sikapnya. Oke, selanjutnya Pak ya. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Misalnya ada nggak Pak contohnya di SD Negeri 3 Baduy ini, Bapak itu mengambil keputusan yang ya sama-sama benar misalnya, contohnya ada tidak? Salah satu contoh misalnya dilema sama-sama benar itu, misalnya kita punya bawahan itu sama-sama punya tugas yang sama, artinya seorang bawahan punya tugas dan tanggung jawab dengan kepala sekolah sama-sama. Salah satu tugas di sisi lain harus menjalankan tugasnya sebagai pendidik, tapi di sisi lain harus menjalankan loyalitas sebagai tugas tambahan. Dan semuanya keduanya menuntut harus berjalan dengan baik. Betul Pak. Maka dalam rangka untuk menjaga kondi ke sekolah, maka putusan itu harus diambil salah satu, tentunya mana yang bisa dengan sistem, mungkin dengan cara yang berhubungan kaitan dengan peserta didik beri tugas, tapi yang berkaitan dengan tugas langsung yang harus dikerjakan, maka itu diberi prioritas untuk harus dijalankan. Gitu. Oke Pak, terima kasih. Lanjut, pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini untuk mengambil keputusan tersebut? Jadi langkah-langkah yang harus saya ambil itu kayak saya jadi menganalisis apa yang harus misalnya kita identifikasi tadi. Misalnya kita ada tuntutan-tuntutan, dari tuntutan itulah semuanya adalah sebuah tuntutan, sebuah kewajiban, tapi ada satu sisi itu sebagai loyalitas sebagai pendidik dan loyalitas sebagai bawahan. Nah, jadi loyalitas sebagai pendidik itu memang harus mendidik dengan sebaik-baiknya, tapi tuntutan untuk sebagai bawahan yang harus loyalitas juga harus dikerjakan, karena dua-duanya itu merupakan hal yang harus dikerjakan, harus diselesaikan dengan baik gitu, supaya tidak bergejolak. Jadi keduanya supaya tidak bergejolak, murid juga tidak bergejolak, di sekolah juga tidak bergejolak yang berkaitan dengan tuntutan dunia luar. Artinya kita semuanya bisa berjalan, karena kalau dua-duanya itu tidak disikapi dengan cara meninggalkan salah satu, tidak hanya ditinggalkan begitu saja, tentunya itu akan menimbulkan permasalahan. Jadi itulah. Terima kasih. Lanjut Pak ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Yang paling efektif menurut Bapak yang seperti apa? Jadi yang paling efektif dalam pengambilan keputusan itu tentunya apabila misalnya kita ada dua tuntutan itu supaya lebih efektif kedua-duanya, maka misalnya ada tuntutan yang berkaitan tugas tambahan dan ada tugas yang harus berkaitan dengan jam belajar efektif dan ada tuntutan yang berkaitan dengan tugas tambahan, maka kita diutamakan untuk tuntutan yang berkaitan dengan belajar efektif dikerjakan dulu, dan supaya yang tugas tambahan dikerjakan setelah selesai belajar efektif, sehingga secara tahapan secara efektifnya kedua-duanya bisa lebih efektif. Lebih efektif. Jadi sebagai guru efektif, sebagai misalnya guru sebagai pekerja menerima tugas tambahan juga bisa efektif gitu, karena bisa mengerjakan maksimal kedua-duanya. Tapi misalnya saya nambahin dikit Pak ya, misalnya terjadi
suatu kejadian yang insidental, dinas memanggil laporan harus datang jam 9 pagi. Berarti bisa saya tarik kesimpulan bahwa kalau misalnya sebagai guru harus memberikan tugas terlebih dahulu supaya kegiatan belajar tetap. Nanti kan ada yang mengisi, siapa yang menggantikan dia di kelas atau mengontrolnya, kemudian tugas tambahan dia tetap bisa terselesaikan di dinas tadi. Seperti itu kurang lebih banyak. Lanjut, pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak, ini Pak, dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya seperti apa Pak yang Bapak hadapi? Tantangannya bahwa kita ini sering kita punya tantangan itu apabila punya sebuah personil guru yang memang tidak punya kemampuan yang handal, artinya kemampuan yang ganda. Jadi itu sebuah tantangan kepala sekolah, sehingga kepala sekolah itu kalau dia hanya punya kemampuan salah satu atau punya kemampuan hanya salah satu bidang saja, tidak istilahnya secara komprehensif, maka itu adalah tantangan kepala sekolah sebagai pemimpin. Karena guru itu ada memang bermacam-macam kondisinya, ada yang memang punya pengetahuan yang komprehensif secara maksimal, ada yang tidak punya pengalaman secara komprehensif, artinya hanya bidang-bidang tertentu saja. Karena itu maka kepala sekolah di dalam memberikan tugas-tugas itu maka harus bisa memilih guru mana yang punya latar belakang kemampuan. Artinya latar belakang kemampuan, entah itu yang berkaitan dengan ICT, entah itu yang berkaitan dengan teknologi, itu sangat penting sekali di dalam mengambil keputusan untuk memberikan beban-beban terhadap guru. Jadi kepala sekolah harus tahu, harus bisa membaca kira-kira kedepannya akan mampu enggak guru itu. Karena itu kita tidak bisa semua guru itu dianggap sama, karena memang dengan usia yang berbeda, dengan masa kerja yang berbeda, dengan kelahiran CPNS dengan tahun yang berbeda, itu akan punya kemampuan yang berbeda juga. Kalau termasuk loyalitas itu merupakan tantangan tidak Pak? Ya. Loyalitas itu termasuk tantangan karena tidak semua guru itu loyalitasnya tinggi. Itu tidak. Tapi kita sebagai kepala sekolah itu apabila memang ada guru yang tidak loyalitas, itu sangatlah gampang untuk mengambil keputusan. Karena dia nanti bisa gampang saja seorang kepala sekolah ngeklaim dia tidak loyal, dia tidak disiplin, langsung istilahnya bisa diimplementasikan ke penilaian. Itu. Jadi itulah sebagai langsung bisa diarahkan ke punishment guru itu kalau memang guru itu tidak loyalitas. Tidak loyal artinya, karena kepala sekolah pasti punya catatan-catatan tentang perjalanan guru itu seperti apa dalam menjalankan kewajiban yang dibebankan oleh kepala sekolah. Siapa? Jelas. Lanjut Pak, apakah Anda memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat ataukah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Jadi saya untuk menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika itu adalah dengan cara-cara mengambil orang-orang yang punya permasalahan gitu. Jadi kita karena kalau kita menyelesaikan permasalahan dengan sistem dengan cara forum rapat itu kurang jitu, karena itu harus memberikan perlakuan khusus terhadap orang-orang yang punya kasus, yang punya masalah. Itu akan lebih efektif dibanding dengan masalah-masalah itu kita bicarakan secara di forum. Itu kurang efektif menurut saya. Tapi pakai jadwal-jadwal tidak Pak dalam menyelesaikan itu? Nah itu kami paling nengok nanti ketika kita sudah ada indikasi, sudah terindikasi, maka kita jadwalkan untuk ada pemanggilan. Oh gitu, berarti jadi panggil dulu. Gitu kan? Kalau sudah ada indikasi tidak loyal, misalnya indikasi guru itu bermasalah, artinya ya kita akan membuat panggilan.
entah itu pemanggilan secara lisan, entah itu secara tertulis, dan mungkin nanti akan diberikan teguran, entah teguran lisan atau sampai teguran tertulis, tergantung permasalahannya berat ringannya. Gitu. Lanjut yang selanjutnya di sini, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi maksudnya ada enggak faktor-faktor yang mempengaruhi gitu kan, atau mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan? Atau jadi untuk yang mempermudah untuk mengambil keputusan itu tentunya seorang pemimpin harus punya fakta-fakta, harus punya catatan-catatan fakta. Betul. Itu karena seorang kepala sekolah apabila tidak punya catatan fakta, maka putusan-putusan itu tidak akurat, maka akan disangsikan, dan mudah disanggah dan mudah diintervensi orang. Dari luar, dari luar biasanya itu akan berisiko apabila kita tidak punya catatan fakta. Makanya seorang kepala sekolah itu setiap saat harus selalu megang catatan fakta, dan catatan fakta itu dibuat setiap guru itu harus punya buku khusus itu untuk membuat catatan fakta, entah itu hitung per hari ke, entah itu mingguan ke, entah itu pagi atau siang atau sore, karena memungkinkan sekali catatan fakta itu muncul, entah itu di pagi hari, entah mungkin di siang hari, untuk di sore hari. Jadi catatan fakta itu serba mungkin untuk muncul. Entah itu catatan fakta itu entah negatif, entah itu positif. Nah, itu seorang kepala sekolah harus punya itu sebagai dasar untuk mengambil langkah. Siap, jelas Pak. Yang terakhir Pak, ini dari semua hal yang telah disampaikan tadi, antara Bapak sama saya kan kita kan berdiskusi, wawancara, itu pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan? Jadi dalam mengambil keputusan, pelajaran-pelajaran yang diambil sebagai selama diskusi ini, ya kami ini sebuah penting untuk diambil langkah bahwa kita ini untuk di dalam menyelenggarakan kepemimpinan itu memang perlu adanya pertama kita harus ada, kalau ada barometer dari kepala sekolah itu sendiri, ya harus ada barometer, artinya barometer positif yang harus ada, yang ada dimiliki oleh kepala sekolah itu sendiri, sehingga ketika ngambil keputusan itu tidak ragu-ragu karena memang sudah didasari dari diri sendiri gitu. Jadi semua putusan, semua kebijakan itu harus orientasinya kita membaca keadaan diri sebagai pemimpin, karena itu sebuah penting yang harus dimiliki, karena itu supaya tidak mudah diintervensi entah bawahan entah orang lain, itu menjadi hal yang sangat penting itu. Itulah. Ya, terima kasih Pak, sudah jelas bagi saya. Semoga wawancara dan diskusi ini bisa bermanfaat bagi saya nanti di kemudian hari, karena ini terkait dengan kepemimpinan Pak, seperti itu. Jadi kepemimpinan itu sebetulnya kalau Ki Hajar Dewantara, semboyan Ki Hajar Dewantara itu penting. Ing ngarsa sum tulodo, ing madya mangun karsa tutwuri handayani, itu adalah sangat trilogi ya Pak ya. Penting. Itu berlaku kelihatan sepanjang zaman, sepanjang generasi. Itu bisa dipertahankan, itu bisa dijadikan sebagai pedoman itu. Karena itu memang kelihatannya luar biasa itu. Moto itu filosofi sekali, mendalam sekali itu artinya. Karena kalau orang sudah megang itu, bisa menjalankan itu, akan menjadi pemimpin yang benar-benar yang menjadi harapan bangsa, itu memang yang dicita-citakan oleh orang. Karena memang orang itu butuh itu sudah. Engarso di depan harus memberi contoh, di tengah memberi bimbingan, di belakang beri dorongan. Memberi bimbingan, memberi teladan. Iya. Jadi harus di belakang harus memberi dorongan.
istilahnya. Bukan Di hanya- tengah memberi bimbingan, memberi bantuan. Bukan hanya nyuruh-nyuruh gitu Bukan, kan. harus memberi contoh. Tapi karena ya sebagai pemimpin itu ya, belum tentu yang baik itu akan diikuti baik. Itu selama saya jadi pemimpin itu bahwa contoh itu belum tentu juga diikuti. Ya, Karena itu betul. memang perlu adanya perlakuan. Ada perlakuan. Ya tadi lengkap tadi 3 sekali. Teologi kepemimpinan tadi lengkap, bukan hanya memberi contoh tapi memberi dorongan juga yang terakhir. Ya. Kalau kita cuma memberi contoh tapi tidak bisa. Harus beri dorongan. Ya. Jadi begini saja wawancara siang hari ini. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 3 Badau. Saya harap bisa bekerja sama lagi di kemudian hari, insya Allah kalau Insya Allah. ada tugas-tugas. Semoga Bapak diberikan kesehatan, Amin. keberkahan usia. Amin. Salam untuk keluarga Pak. Saya akhiri Terima kasih. kegiatan hari ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.